Sebelah luar bersih, sebelah dalam penuh kotoran. Matius 23 ayat 27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus melanjutkan kecamannya terhadap para pemimpin agama dan pengkhotbah pada zaman itu yang perilakunya di depan umum tampak benar, tapi hatinya penuh kemunafikan, sombongan, hawa nafsu, dan kefasikan. Gambaran. Orang percaya dewasa ini harus menyadari bahwa di dalam gereja-gereja masa kini mungkin sekali ada pekerja firman Tuhan yang sikap dan hidupnya sama dengan guru-guru bejat yang mengajarkan Taurat Tuhan pada zaman Yesus. Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya pada Kristus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Demikian pula, tidak semua penulis Kristen, utusan gerejani, gembala sidang, penginjil, pengajar, penatua, dan pekerja gereja benar-benar menjadi hamba Tuhan. Secara lahiriah, para rohaniawan ini tampak benar di mata orang. Mereka datang dengan menyamar seperti domba. Mungkin saja mereka melandaskan berita mereka atas firman Tuhan dan menyatakan standar tinggi yang benar. Mereka mungkin kelihatan sangat memperhatikan pekerjaan dan kerajaan Tuhan dan memperlihatkan perhatian besar terhadap keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang sambil mengaku bahwa mereka mengasihi orang banyak. Mereka mungkin tampak sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, pemimpin rohani yang patut dihargai dan diurapi oleh Roh Kudus. Mereka bahkan kelihatan sangat berhasil dan banyak orang mengikut mereka. Sekalipun demikian, orang-orang ini sangat mirip dengan nabi palsu dalam Perjanjian Lama dan orang Farisi dalam Perjanjian Baru. Di dalam kehidupan mereka yang sesungguhnya, yaitu yang tidak tampak pada umum, mereka dipenuhi rampasan dengan kerakusan, penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran, penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kehidupan mereka di balik pintu yang terkunci menyangkut hal-hal seperti hawa nafsu, kebejatan, perzinahan, kerakusan, dan kegemaran yang memusat pada diri sendiri. Penipu lihai ini memperoleh kedudukan yang berpengaruh di dalam gereja melalui dua cara. Satu, beberapa guru atau pengkhotbah palsu mengawali pelayanan mereka dengan kesungguhan hati, kebenaran, kemurnian, dan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Kemudian karena kesombongan dan keinginan mereka yang tak bermoral, kasih dan pengabdian mereka kepada Kristus semakin memudar. Sebagai akibatnya, hubungan mereka terputus dengan kerajaan Tuhan, sehingga mereka menjadi sarana iblis, sementara masih menyamar sebagai pelayan kebenaran. 2. Guru-guru atau pengkhotbah palsu lainnya tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Iblis telah menanamkan mereka di dalam gereja sejak awal pelayanan mereka sambil menggunakan kecakapan dan karisma mereka serta membantu dalam keberhasilan mereka. Siasat iblis ialah menempatkan mereka dalam kedudukan yang berpengaruh di dalam gereja agar mereka dapat merusak pekerjaan Kristus. Iblis mengetahui bahwa pada saat perbuatan mereka ketahuan, Injil dan nama Kristus akan sangat dipermalukan. Cara-cara menguji. 14 kali dalam kitab-kitab Injil, Yesus mengingatkan muridnya agar waspada terhadap pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan. Di tempat lain, orang percaya dinasihati untuk menguji pengajar, pengkhotbah, dan pemimpin di dalam gereja. Langkah-langkah berikut ini dapat dipergunakan untuk menguji guru palsu atau nabi palsu. 1. Perhatikan watak mereka. Adakah mereka itu berdoa dengan tekun,
serta mengabdi kepada Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh? Apakah mereka sudah menyatakan buah roh, mengasihi orang berdosa, membenci kefasikan, dan mengasihi kebenaran serta gigih menentang dosa? 2. Perhatikan motivasi mereka. Pemimpin Kristen yang sejati akan berusaha melakukan 4 hal. A. Menghormati Kristus. B. Memimpin gereja kepada pengurusan. C. Menyelamatkan orang yang terhilang. Dan D. Memberitakan serta mempertahankan Injil Kristus dan ajaran para rasul. 3. Ujilah buah dalam kehidupan dan berita. Buah atau hasil pelayanan pekerja palsu ini seringkali terdiri atas orang bertobat yang tidak sepenuhnya menyerah kepada segenap firman Tuhan. 4. Perhatikan tingkat ketergantungan pada Alkitab. Ujian ini sangat menentukan apakah mereka percaya dan mengajar bahwa penulisan asli dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sepenuhnya diilhami oleh Tuhan, sehingga kita harus tunduk kepada seluruh ajarannya. Jika tidak, dapat dipastikan bahwa mereka dan pemberita Injil yang mereka sampaikan tidak berasal dari Tuhan. 5. Akhirnya, ujilah kejujuran mereka berkenaan dengan uang Tuhan. Apakah mereka menolak untuk mengambil banyak uang untuk diri mereka, mengatur semua keuangan dengan jujur dan penuh tanggung jawab, dan berusaha memajukan pekerjaan Tuhan dengan cara-cara yang sesuai dengan standar Perjanjian Baru untuk para pemimpin? Haruslah disadari bahwa kendati pun segala usaha orang percaya yang setia dalam menilai kehidupan dan berita seseorang, akan ada guru-guru palsu di dalam gereja yang dengan bantuan iblis tetap tidak diketahui hingga tiba saatnya Tuhan memutuskan untuk menyingkap keadaan mereka yang sesungguhnya. Marilah menjaga agar para pemimpin rohani dan termasuk diri kita tidak hanya sebelah luarnya tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh kotoran. Semoga Tuhan Yesus memberkati.